Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Begitu banyak video-video yang beredar di berbagai media sosial yang memberitakan tentang rombongan para pembela nasab Bani Alawi yang bertandang ke Mesir, ke negeri seribu minara, bersowan ke Grand Master Syekh Ali Jum'ah untuk meminta fatwa, untuk melegitimasi nasab kaum Bani Alawi yang sedang berada di ujung tanduk, diakibatkan tersapuh oleh badai dari samudra. Ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya oleh para muhibin itu tentang nasab Bani Alawi, yang meminta pertolongan kepadanya untuk mengisbat, untuk melegitimasi nasab Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pengakuan mereka selama ini, sebagai oleh mereka dari Mesir ketika mereka pulang ke tanah air. Syekh Ali Jum'ah sebenarnya tidak memberikan jawaban apapun, tidak menjelaskan sesuatu apapun, apalagi mengisbat nasab Alawi dengan pemikiran beliau sebagai seorang mujtahid. Di sini Syekh Ali Jum'ah hanya membawa ijma ulama. Apa manfaat jawaban dari Syekh Ali Jum'ah ini? Apakah perkataan beliau ini dapat menyelesaikan polemik nasab di negeri kita dan dapat meruntuhkan tesis ilmiah Kiai Imad sebagai seorang mujtahid dunia Islam? Di sini Syekh Ali Jum'ah seolah-olah kehilangan jati dirinya sebagai seorang mujtahid, seolah-olah beliau tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan dalil-dalil atas apa yang beliau katakan. Beliau hanya merujuk terhadap sesuatu yang sudah siap untuk dipakai saja. Itu adalah ijma tentang nasab Alawi, bahwa nasab mereka sah berdasarkan ijma, maka itulah yang dipakai oleh Syekh Ali Jum'ah dan dikatakan kepada pembela nasab Bani Alawi. Dan beliau tidak berusaha meyakinkan para muhibin dengan dalil-dalil sharih ataupun argumentasi sebagai seorang mujtahid, yang dengan hal itu
dapat dijadikan sebagai hujah oleh para pembela nasab Bani Wa'alawi untuk meruntuhkan argumentasi tesis ilmiah Kiai Imad yang begitu kokoh bagaikan batu karang di tengah lautan yang tak goyah walau diterjang oleh badai samudra. Beliau Syekh Ali Juma hanya berkata nasabnya sah secara ijma. ثابت بالإجماع ثابت بالإجماع. Dengan jawaban beliau ini, jawaban dari Syekh Ali Juma ini, terlihat bahwa beliau bukan sedang beristihad, bukan juga untuk menyanggah tesis ilmiah Kiai Imad, tetapi beliau sebagai seorang mujtahid sedang bertaklid. Bagaimana sebuah perkataan yang mengisbat sesuatu tanpa dalil, tanpa ada sebuah penjelasan sedikit pun seperti ini, dikatakan sebagai sebuah ijtihad dan dapat dijadikan sebagai sebuah hujah. Bagaimana perkataan-perkataan tanpa penjelasan seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Juma ini akan dapat meruntuhkan tesis ilmiah Kiai Imad. Beliau hanya menyampaikan bahwa hal itu merupakan sebuah ijma. Berdasarkan ijma inilah beliau mengatakan bahwa nasab Bani Alawi itu merupakan sebuah nasab yang sah. Sedangkan ijma tentang nasab Bani Alawi ini yang beliau katakan sah ini, sahnya telah terbantahkan oleh tesis ilmiah, dan hal itu pun diakui sendiri oleh Syekh Ali Juma ini. Silakan Anda lihat sendiri ketika beliau ditanyakan tentang hal itu, beliau hanya berkata itu urusannya dengan Tuhannya. Ketika beliau mengatakan tentang nasab yang beliau isbat sah itu berdasarkan sebuah ijma, telah terbantahkan oleh kebenaran-kebenaran ilmiah yang tidak mungkin beliau sendiri pun akan dapat membantah kebenarannya. مع نفسه يعيش مع ربه مع نفسه يعيش مع ربه مع نفسه يعيش مع ربه مع نفسه يعيش مع ربه. Bukankah perkataan beliau ini begitu rancu? Bukankah ijma itulah yang beliau katakan sah, itulah yang telah dibuktikan ketidakbenarannya oleh tesis ilmiah Kiai Imad? Bukankah dengan mengisbat sesuatu yang telah terbantahkan, mengisbat sesuatu yang telah terbukti ketidakbenarannya secara ilmiah yang dikatakan oleh Syekh Ali Juma ini, justru akan semakin menimbulkan sebuah keraguan
apakah betul Bani Ba'alawi itu merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pengakuan mereka selama ini? Karena seorang mufti sekelas Syekh Ali Jum'ah sekalipun tidak dapat memberikan hujah-hujah yang qat'ih, hujah-hujah yang ilmiah, pemikiran ilmiah akan keabsahan pengakuan Bani Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Syekh Ali Jum'ah telah memikirkan, telah merenungkan ketika mengisbat nasab Bani Ba'alawi? Urus saja hidupmu. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika beliau menanggapi bahwa leluhur Bani Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab di mana para leluhur Bani Ba'alawi itu hidup. Tentu saja beliau tidak memikirkan, tidak merenungkan apa yang beliau katakan, sehingga sebagai seorang mujtahid kelas dunia Islam, beliau malah mengatakan urus saja hidupmu ketika memberikan sebuah hujah. عيش مع حياة، عيش مع حياة، عيش مع حياة، عيش مع حياة، عيش مع حياة. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك. Dengan jawaban Syekh Ali Jum'ah ini, beliau bertingkah layaknya bukan sebagai seorang mujtahid yang dengan pemikirannya, yang dengan hujah-hujah yang diberikannya akan dapat menyelesaikan sebuah polemik di tengah-tengah umat. Tetapi di sini Syekh Ali Jum'ah begitu gampangnya mengatakan sesuatu, begitu mudahnya mengeluarkan sebuah fatwa. Tetapi ketika beliau ditanya tentang hujah, tentang dalil, apa yang beliau katakan itu, beliau hanya berkata, urus saja hidupmu. عيش مع حياتك. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya seorang ulama ketika mengeluarkan sebuah fatwa berkata seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah ini. Pantas saja begitu banyak ajaran-ajaran Islam yang kontradiktif satu dengan yang lainnya, karena para ulama-ulamanya hanya mementingkan sebuah kelompok, berhujah hanya untuk sebuah kepentingan, bukan untuk kepentingan Islam, bukan untuk memurnikan ajaran Islam itu sendiri dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Akhir kata, sudah jauh-jauh merajut mimpi ke negeri orang, pulang ke negeri sendiri membawa mimpi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.